Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakihuddin, mahasiswa PAI semester 5, kelas 5 L1C dengan NIM 2023010090. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil daripada proposal saya untuk memenuhi tugas metode penelitian kuantitatif yang diampu oleh Bapak I. Nurdiansyah MPD dengan judul Hubungan Metode Diskusi Terhadap Tingkat Pemahaman Filsafat dan Perilaku Mahasiswa Melalui Forum Kultural di Kampus Al-Khairiyah. Yang pertama, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei dan bersifat korelasional atau correlation research. Penelitian kuantitatif dipilih karena tujuan utama penelitian ini adalah menguji hubungan antar variabel secara objektif dan terukur menggunakan data numerik, menurut Creswell. Pendekatan survei digunakan karena penelitian ini tidak melakukan manipulasi variabel sebagaimana eksperimen, melainkan mengukur persepsi, pengalaman, dan respon mahasiswa terhadap metode diskusi yang telah berlangsung secara alami di forum kultural. Sifat eksplanatori dipilih karena penelitian ini tidak berhenti pada deskripsi fenomena, tetapi berusaha menjelaskan hubungan asosiatif antara metode diskusi sebagai variabel bebas dengan pemahaman filsafat dan perilaku mahasiswa sebagai variabel terikat. Latar belakang daripada proposal ini, yang pertama ada kondisi ideal. Dalam tradisi akademik, filsafat dipahami sebagai disiplin ilmu yang bertujuan membentuk cara berpikir rasional, kritis, sistematis, dan reflektif. Filsafat tidak hanya berfungsi sebagai pengetahuan teoritis, menurut Surya Sumantri, tetapi juga sebagai kerangka berpikir yang mengaruhi sikap dan perilaku individu dalam menghadapi realitas sosial dan moral. Oleh karena itu, pembelajaran filsafat di perguruan tinggi idealnya menggunakan metode yang mendorong dialog intelektual, kebebasan berpendapat, dan pengujian argumentasi secara rasional. Metode diskusi dipandang sebagai metode yang paling selaras dengan karakter filsafat karena memungkinkan terjadinya dialektika gagasan. Sebagaimana menurut Tilal, sebagaimana tradisi filsafat sejak era Socrates yang menekankan dialog sebagai sarana pencarian kebenaran. Nah, untuk kondisi faktualnya, berdasarkan studi pendahuluan di kampus Al-Khairiyah, forum kultural mahasiswa telah menjadi ruang diskusi rutin. Bahkan hampir setiap organisasi, kegiatan-kegiatan non-organisasi itu menjadikan metode diskusi sebagai metode yang sering digunakan dalam pencarian kebenaran ataupun membahas suatu masalah, isu-isu sosial, keagamaan. Namun pelaksanaan diskusi tersebut belum sepenuhnya berbasis desain pedagogis yang terstruktur. Partisipasi mahasiswa masih bersifat fluktuatif dan hasil diskusi seringkali belum diinternalisasi secara mendalam dalam pemahaman konseptual maupun perilaku nyata mahasiswa. Nah, untuk urgensinya, penelitian ini terletak pada kebutuhan akan dasar empiris untuk mengevaluasi efektivitas metode diskusi dalam forum kultural di kampus. Tanpa data empiris, pengelolaan forum kultural hanya model pembelajaran diskusi yang efektif dalam meningkatkan pemahaman filsafat yang sekaligus bentuk perilaku akademik mahasiswa yang dialogis dan etis. Nah, literatur reviewnya Slavin 2015 menegaskan bahwa pembelajaran kooperatif dan diskusi kelompok meningkatkan pemahaman konseptual karena peserta didik terlibat aktif dalam proses berpikir. Menurut Sanjaya juga 2016 menyatakan bahwa diskusi efektif dalam mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Sementara itu, menurut penelitian Tilal 2012 menunjukkan bahwa pendidikan berdialog berkontribusi pada pembentukan karakter demokratis dan kritis. Nah, gap riset apa yang ditemukan? Meskipun penelitian tentang metode diskusi telah banyak dilakukan, kajian yang mengintegrasikan pemahaman filsafat, perilaku mahasiswa, dan forum kultural masih sangat terbatas. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menghadirkan konteks lokal kampus Al-Khairiyah sebagai lokus penelitian. Nah, yang kedua ada rumusan masalah.
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian asosiatif ini adalah yang pertama, apakah terdapat hubungan antara metode diskusi dengan tingkat pemahaman filsafat mahasiswa. Yang kedua, apakah terdapat hubungan antara metode diskusi dengan perilaku mahasiswa. Yang ketiga, seberapa kuat hubungan antara metode diskusi dengan tingkat pemahaman filsafat dan perilaku mahasiswa melalui forum kultural di kampus Al-Khairiyah. Tujuan daripada penelitian ini yang pertama mengetahui hubungan metode diskusi terhadap tingkat pemahaman filsafat mahasiswa. Yang kedua, mengetahui hubungan metode diskusi terhadap perilaku mahasiswa. Tiga, menganalisis besarnya hubungan metode diskusi melalui forum kultural di kampus Al-Khairiyah. Nah, untuk yang keempat, yaitu adalah variabel penelitian dan landasan teoritis. Pemilihan variabel dalam penelitian ini didasarkan pada hubungan konseptual yang logis dan dapat diuji secara empiris. Yang pertama, variabel bebas ataupun variabel X. Variabel X di sini menjadi metode diskusi. Metode diskusi adalah strategi pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek aktif melalui dialog, pertukaran gagasan, dan pengujian argumentasi. Itu menurut Sanjaya pada tahun 2016. Nah, alasan pemilihan teori Sanjaya dipilih karena memberikan indikator yang jelas dan operasional mengenai pelaksanaan diskusi seperti partisipasi, interaksi, dan peran fasilitator. Teori ini relevan dengan forum kultural kampus yang berbasis dialog terbuka. Variabel terikatnya yaitu ada dua, ada variabel Y1 dan Y2. Untuk Y1 sendiri itu tentang tingkat pemahaman filsafat. Pemahaman filsafat adalah kemampuan individu dalam memahami, menganalisis, dan merefleksikan konsep filsafat secara rasional dan sistematis. Saya juga menghadirkan alasan-alasan pemilihan teori maupun alasan akademik yang memang untuk mendukung daripada teori-teori di atas. Menurut Surya Sumanti teori Surya Sumanti dipilih karena menempatkan filsafat sebagai aktivitas berpikir ilmiah dan reflektif sehingga sesuai untuk mengukur pemahaman konseptual yang mendalam, bukan sekedar hafalan materi. Ya, untuk yang variabel keduanya yaitu perilaku mahasiswa. Perilaku mahasiswa menurut Azwa 2013 merupakan manifestasi sikap, nilai, dan tindakan individu dalam lingkungan akademik dan sosial. Alasan pemilihan teori Azwa ini digunakan karena memberikan landasan psikologis yang kuat untuk mengukur perilaku melalui sikap dan kecenderungan tindakan yang dapat dikuantifikasi. Untuk hipotesisnya, yang pertama landasan teoritis hipotesis. Penelitian ini berlandaskan teori konstruktivisme sosial yang menyatakan bahwa pengetahuan dan sikap individu terbentuk melalui interaksi sosial dan dialog, begitu. Nah, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai hipotesis asosiatif. Nah, yaitu hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antar variabel. Yang pertama, hipotesis yang pertama, terdapat hubungan yang signifikan antara diskusi dengan tingkat pemahaman filsafat mahasiswa. Hipotesis yang kedua, terdapat hubungan yang signifikan antara metode diskusi dengan perilaku mahasiswa. Hipotesis statistik. P sama dengan 0, tidak terdapat hubungan antara variabel X dan variabel Y. H1 P tidak sama dengan 0, terdapat hubungan antara variabel dan X dan Y. Nah, untuk populasi dan sampel penelitian. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu dan menjadi wilayah generalisasi penelitian menurut Sugiono 2019. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa kampus Al-Khairiyah yang mengikuti forum kultural dengan jumlah keseluruhan 30 orang. Seluruh anggota populasi memiliki karakteristik yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu keterlibatan langsung dalam diskusi filsafat dan aktivitas forum kultural kampus. Pemilihan populasi ini didasarkan pada pertimbangan akademik bahwa forum kultural merupakan ruang utama terjadinya interaksi diskusi yang menjadi objek kajian penelitian, sehingga seluruh anggotanya layak dijadikan subjek penelitian.
Poin kedua adalah sampel penelitian. Menurut Aikunto 2016, sampel adalah sebagian atau seluruh anggota populasi yang dijadikan sebagai subjek penelitian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh atau sampling total sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan mengambil seluruh anggota populasi sebagai sampel penelitian. Dengan demikian, jumlah sampel dalam penelitian ada 30 orang mahasiswa yang sekaligus merupakan seluruh populasi penelitian. Begitu. Lanjut ke jenis data dan metode pengumpulan data terpadu. Jenis data menurut Sugiono 2019 yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Apa sih kuantitatif? Yaitu data yang berbentuk angka dan dapat dianalisis menggunakan teknik statistik. Data kuantitatif dipilih karena tujuan penelitian ini adalah menguji hubungan atau asosiatif antar variabel secara objektif dan terukur. Alasan teoritis 9 data kuantitatif menurut Caswell 2014, penelitian kuantitatif tepat digunakan ketika peneliti ingin menguji antar variabel menggunakan instrumen standar dan analisis statistik. Karena penelitian ini tidak bermaksud menggali makna subjektif secara mendalam, melainkan mengukur tingkat hubungan antar variabel. Maka data kuantitatif merupakan pilihan metodologis yang paling rasional. Secara rinci, jenis data penelitian ini meliputi metode diskusi itu sebagai X, skor hasil angket persepsi mahasiswa terhadap pelaksanaan diskusi forum kultural. Yang kedua, data tingkat pemahaman filsafat, skor hasil angket pemahaman konseptual dan reflektif mahasiswa terhadap filsafat. Data perilaku mahasiswa, Y2, skor hasil angket sikap dan perilaku mahasiswa dalam konteks akademik dan diskusi. Sumber data yang digunakan data primer menurut Sugiono 2019, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner. Metode pengumpulan data dalam jenis penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan teknik angket atau kuesioner. Landasan teoritisnya, Aikunto 2016 menyatakan bahwa angket merupakan teknik pengumpulan data yang efektif untuk mengungkap sikap, persepsi, dan pengalaman responden dalam jumlah besar. Metode survei dipilih karena penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan antar variabel berdasarkan data empiris dari populasi yang luas. Alasan pemilihan angket ini adalah sesuai dengan penelitian asosiatif yang menuntut data standar. 2. Mampu menjangkau responden dalam jumlah besar secara efisien. 3. Memungkinkan pengukuran variabel abstrak melalui indikator terukur. Prosedur pengumpulan data. Jadi di sini ada menyusun instrumen angket berdasarkan indikator teori setiap variabel, melakukan uji coba instrumen untuk memastikan validitas dan reliabilitas. Yang ketiga, merevisi instrumen berdasarkan hasil uji coba, menyebarkan angket kepada mahasiswa yang menjadi sampel penelitian, memberikan penjelasan singkat kepada responden mengenai tujuan penelitian dan cara pengisian angket, mengumpulkan kembali angket yang telah diisi secara lengkap, mengkode dan menyiapkan data untuk dianalisis secara statistik. Untuk skala pengukuran datanya yaitu kita menggunakan skala Likert 5 tingkat. Kenapa kita menggunakan skala Likert 5 tingkat? Menjelaskan bahwa skala Likert sangat sesuai untuk mengukur sikap, persepsi, dan kecenderungan perilaku, serta memungkinkan data dianalisis menggunakan statistik korelasional. Itu menurut Azwal 2013. Nah, skala Likertnya apa? 1. Sangat tidak setuju. 2. Tidak setuju. 3. Ragu-ragu. 4. Setuju. 5. Sangat setuju. Begitu. Nah, yang keempat, metode pengumpulan data berbeda dengan tadi. Tadi ada metode pengumpulan data yang dibahas di atas tadi itu dalam jenis penelitian. Sedangkan di sini memang sebuah sub yang akan dibahas dalam metode pengumpulan data. Landasan teoritis, metode pengumpulan data adalah secara sistematis yang digunakan peneliti untuk memperoleh data sesuai dengan tujuan penelitian. Menurut Sugiono. Lanjut.
Nah, metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian adalah angket atau kuesioner. Yang kedua, angket merupakan teknik pengumpulan data. Oh, ini tipe ini. Pengumpulan data dengan memberikan seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Pencet ini kayaknya nih. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung seperti akta peserta forum, kultural, dan profil kegiatan. Yang ketiga, prosedur pengumpulan data. Menyusun instrumen berdasarkan indikator variabel, melakukan uji coba instrumen, merevisi instrumen, sama tadi seperti yang sudah disebutkan, cuman bedanya agak sedikit berbeda. Yang kesembilan, instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan data agar dapat dianalisis secara kuantitatif. Itu menurut Sugiono 2019. Skala instrumennya tadi menggunakan skala Likert 5 tingkat sebagaimana teorinya Azwal. Untuk kisi-kisi instrumen, 1. Metode diskusi. X. Partisipasi mahasiswa. Yang kedua, keterbukaan berpendapat. Yang ketiga, peran moderator. Yang ketiga, kejelasan tujuan diskusi. 2. Tingkat pemahaman filsafat. 1. Pemahaman konsep filsafat, kemampuan analisis dan refleksi. 3. Perilaku mahasiswa, sikap kritis, toleransi terhadap perbedaan, dan etika berdiskusi. Format instrumen. Instrumen berbentuk angket tertutup dengan pernyataan positif dan negatif yang dijawab sesuai tingkat persetujuan responden. Metode keabsahan data, uji validitas. Validitas adalah tingkat ketepatan instrumen dalam mengukur apa yang seharusnya diukur. Menurut Arikunto, uji yang digunakan uji validitas produk moment Pearson. Asal menggunakan pemilihan uji ini sesuai untuk data interval hasil skala Likert dan penelitian korelasional. Untuk rumusnya sini juga ada. Tuh silakan dilihat sendiri, Bapak. Yang kedua, uji reliabilitas. Reliabilitas adalah tingkat konsistensi instrumen dalam mengukur variabel penelitian. Azwal 2013. Uji yang digunakan adalah Kronberg alpha Kronberg. Rumusnya ini maaf Pak, ada ininya Pak, karena tadi pas download di Google saya screenshot ke bawah-bawah ini ya Pak, karena kalau disalin nggak bisa ya Pak rumusnya Pak. Maaf ada ininya Pak ya. Teknik analisis data, statistik deskriptif. Menurut Sugiono, statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik data penelitian secara umum. Analisis ini meliputi perhitungan nilai rata, median, modus, persentase, dan standar deviasi untuk masing-masing variabel. Ini rumus MIA-nya Pak. Statistik inferensial. Statistik inferensial digunakan untuk menguji hipotesis penelitian dan menarik kesimpulan yang berlaku umum. Ghazali 2018. Teknik analisa yang digunakan adalah analisis korelasi dan regresi sederhana karena terdapat satu variabel bebas dan dua variabel terikat. Model korelasi. Ini rumusnya Pak. Ini juga sorry ini kepotong SSA-nya. Prosedur analisis inferensial meliputi uji prasyarat analis, norma batas dan linearitas karena belum diuji. Uji koefisien regresi, uji signifikansi, uji T, penarikan kesimpulan berdasarkan nilai signifikasi A sama dengan 0,5. Hasil analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya hubungan metode diskusi terhadap tingkat pemahaman filsafat dan perilaku mahasiswa. Ini untuk referensinya Bapak. Sekian dari saya. Izin saya ulangi lagi karena saya ingat lupa apakah sudah perkenalan atau belum. Jadi perkenalkan, nama saya Fakihudin, mahasiswa semester 5 jurusan PAI. Begitu. Sekian dari saya. Terima kasih Bapak kepada Bapak Ain Udiansa yang sudah mengampu mata kuliah ini. Selebihnya saya ucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.